Oke, selamat pagi anak-anak kelas 9. Ketemu lagi dengan Ibu yang mengajar IPS. Pasti semua masih belum tahu guru IPS-nya siapa, jadi jangan dipanggil bilang Ibu IPS ya. Panggilnya Ibu Erna. Ibu Erna dipercayakan untuk menangani kelas 9. Materi pertama yang akan kita bahas langsung saja itu tentang interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya. Oke. Yang pertama, lihat di sini ada gambar apa kira-kira? Oke, gambar benua-benua di muka bumi. Baik, sebelum membahas lanjut tentang benua-benua yang dalam gambar ini, kita harus bahas dahulu. Anak-anak tahu tidak apa itu benua dan samudra. Tempat kita pijak sekarang kita di daratan atau di perairan atau laut. Kita pijak pasti di daratan ya. Daratan itulah yang terdapat di bumi itu terdiri atas dua, yaitu benua dan samudra. Baik, kita lihat dulu tentang pengertian benua. Oke, benua itu merupakan massa daratan yang sangat luas dan memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Baik, sekarang yang anak-anak tahu bahwa benua itu ada berapa? 5 ya, 6. Pasti waktu di SD sudah tahu itu. Namun berdasarkan sejarahnya pada mulanya permukaan bumi ini hanya ada satu benua. Benua itu disebut dengan benua Pangea, ya. Benua Pangea. Dari satu benua tersebut kemudian berpecah dan bergerak saling menjauh dalam kurun waktu tertentu sehingga terbentuklah benua-benua yang kita kenal sekarang ini. Baik. Terdapat 5 benua yang ada di dunia. Yang pertama itu adalah benua Asia yang kita pijak saat ini benua Asia. Kemudian benua yang kedua adalah benua Amerika, benua terbesar yang kedua. Benua terbesar yang ketiga adalah Afrika, kemudian Eropa. Pada waktu kamu SD itu dikenal ada 6 benua ya, rumusnya itu 5A 1E. Ingat baik-baik, sampai dengan SMA ingat itu. Rumus benua 5A 1E. A itu apa saja? Amerika, Asia, Afrika, Australia, Antartika, dan E itu Eropa. Baik, kenapa Antartika tidak masuk dalam kawasan benua-benua yang Ibu jelaskan di sini? Karena benua Antartika itu benua yang tidak dihuni oleh manusia. Mengapa tidak dihuni manusia? Karena benua tersebut berada di kawasan kutub dengan tingkat suhu dingin es yang sangat ekstrim. Jadi kalau anak-anak mau mau cek ke benua Antartika boleh, silakan ke sana tapi bersama dengan pinguin-pinguin dan beruang kutub ya. Tapi dijamin akan beku di sana karena itu adalah benua yang tidak dihuni oleh manusia. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas per benua ya. Benua yang pertama dahulu yaitu benua Asia. Secara astronomis benua Asia itu terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 bujur timur dan 11 derajat LS dan 80 derajat lintang utara. Puncak tertinggi adalah gunung atau Mount Everest. Sedangkan laut terendah adalah Laut Mati. Kenapa disebut dengan laut mati? Apakah laut itu memang tidak ada air atau kering? Mengapa disebut laut mati? Karena dalam laut tersebut memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada kehidupan laut, baik ikan-ikan pun tidak di sana ya. Maka disebut dengan laut mati. Kalau kamu pernah lihat di YouTube atau di mana orang yang pernah pesiar ke daerah Laut Mati, berarti itu dia akan terapung. Mengapa terapung? Karena kandungan garamnya sangat tinggi di situ. Kemudian sungai terpanjang adalah Sungai Yangtze dan danau terbesar adalah Danau Aral. Secara geografis bisa lihat sendiri itu ada terdapat bagian-bagian utara, selatan, barat, dan timur dari benua Asia. Oke, benua Asia ini memiliki karakteristik yang sangat-sangat unik. Di benua Asia lahir begitu banyak melahirkan agama-agama di dunia. Satu, agama Kristen itu muncul juga dari benua Asia, ya, dari Yerusalem, dari Nazaret, dari kehadiran Yesus Kristus. Kemudian agama Islam juga lahir dari benua Asia dengan kehadiran Nabi Muhammad yang menyebarkan agama Islam. Lalu agama Hindu
Itu juga lahir dari benua Asia, sehingga benua Asia memiliki karakteristik yang sangat luas. Begitu pula dengan adanya kepercayaan Konghucu yang lahir dari Cina dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang benua Amerika. Oh iya, sebelum ke benua Amerika, Ibu lupa satu dari benua Asia. Di dalam benua Asia kamu lihat di peta ini, ada satu negara yang paling luas di benua Asia. Coba kita lihat, negara yang paling luas di benua Asia itu adalah Rusia. Dia adalah satu-satunya negara yang paling luas di benua Asia. Dia berbatasan dengan benua Eropa juga ya. Oke, kita lanjut ke benua Amerika. Benua Amerika disebut juga dengan benua merah. Mengapa sebut benua merah? Apakah karena benua tersebut berwarna merah? Tidak. Disebut benua merah karena benua Amerika itu terdapat suku asli yang itu suku Indian. Suku Indian itu mereka melumuri kulit mereka dengan cat yang berwarna merah. Sehingga benua tersebut waktu ditemukan mereka menamakan benua itu dengan benua merah. Puncak benua itu yang tertinggi adalah Gunung Aconcagua dan terendah adalah Death Valley. Oke. Selanjutnya batas-batas secara geografis dari benua Amerika bisa dilihat pada slide. Dan benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Siapa yang bisa nonton bola? Pemain bola paling banyak dari Brasil ya. Itu mencetak bola paling banyak itu dari Amerika bagian selatan. Oke, selanjutnya benua Eropa. Kalau tadi benua Amerika disebut dengan benua merah, benua Eropa kita sebut dengan benua biru. Kenapa disebut dengan benua biru? Karena mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Dan sejak dulu banyak kerajaan-kerajaan terkenal berasal dari benua Eropa yang sering disebut dengan bangsawan atau berdarah biru. Secara geografis, batas benua Eropa bisa dilihat di sini. Oke, benua Eropa ini dia berbatasan dengan benua Asia. Dulu mereka yang tadi Ibu jelaskan bahwa dari benua Pangea itu, benua Eropa dan Asia itu merupakan satu daratan. Sehingga dikenal dengan sebutan Eurasia. EU itu artinya Eropa dan Asia. Eurasia itu merupakan satu daratan antara benua Asia dan benua Eropa dan dipisahkan oleh satu pegunungan, yaitu Pegunungan Ural. Benua Eropa itu ada Eropa Utara, ada Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Siapa yang sering main bola pasti orang-orang yang pemain bola paling banyak dari benua Eropa. Oke. Lanjut ke benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga di dunia. Setelah apa yang tadi dijelaskan? Setelah Asia dan Amerika. Kalau benua Eropa disebut benua biru, Amerika benua merah, sedangkan Afrika disebut benua hitam. Ada yang tahu kenapa disebut benua hitam? Ya, benar, karena penduduknya banyak berkulit hitam. Ya, puncak tertinggi benua Afrika itu di Pegunungan Kilimanjaro. Dan sungai terpanjang adalah Sungai Nil. Pasti semua sudah pernah mendengar tentang Sungai Nil. Sungai terpanjang bukan hanya di Afrika tapi di dunia. Ya, jadi kalau sekarang sudah harus tahu letak Sungai Nil itu di mana? Bukan di benua lain tapi dia berada di benua Afrika. Kemudian danau terbesar adalah Danau Victoria. Batas-batas geografis bisa dilihat bagian utara, selatan, dan bagian barat. Ini posisi dari benua Afrika. Jangan terkecoh antara posisi benua Afrika dengan benua Amerika ya. Bentuknya hampir sama dengan benua Amerika Selatan di bagian selatan, tapi ini benua Afrika. Selanjutnya yang terakhir benua Australia. Nah, benua Australia benua yang paling dekat dengan kita ya. Ada yang tahu pulau apa yang di NTT yang berdekatan dengan benua Australia? Iya, Pulau Rote, pasti sudah tahu. Bagian terselatan dari Indonesia adalah Pulau Rote yang berdekatan dengan benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang paling kecil di dunia. Tahu tidak, satu-satunya benua
yang dia juga negara dan dia nama benua. Coba tebak benua apakah itu? Australia. Tidak ada yang negara yang kemudian dia nama juga dengan benua. Hanya satu benua yaitu Australia, negaranya Australia. Baik. Benua Australia beriklim tropis dan sebagian beriklim subtropis dengan puncak tertinggi Puncak Mawson, terendahnya Danau Erie. Sungai terpanjang adalah Sungai Murray. Untuk karakteristik benua Australia itu dia tidak terdiri dari Australia Barat, Selatan, dan lain-lain, tapi dia terdiri atas 8 negara bagian ya. Ada Australia Utara, Selatan, Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Baik, secara geografis letak-letak benua Australia bisa dilihat di situ. Terlebih kita lihat pada ini bagian utara. Makanya tadi dijelaskan dari awal bahwa Australia adalah benua yang berdekatan dengan Indonesia, apalagi dengan NTT. Kita lihat posisi utara itu dekat dengan Laut Timor, dekat dengan Laut Arafuru, dekat juga dengan Selat Flores. Sedangkan di bagian selatan dan barat itu satu samudra dengan kita, yaitu di Samudra Hindia. Oke, ini posisi dari benua Australia. Baik, oke, demikian penjelasan dari Ibu untuk materi IPS tentang benua-benua di dunia. Ada pertanyaan dan lain-lain bisa hubungi Ibu lewat grup yang Ibu bentuk atau lewat Japri. Lalu selanjutnya tentang tugas. Tugas sudah Ibu kasih lewat grup itu, tolong dikerjakan, ada 2 bagian, yaitu bagian benua Asia dan Amerika sendiri, benua Afrika, Eropa, dan Australia itu sendiri. Ada 25 nomor dari setiap poin itu. Silakan dikerjakan dan pada saat kita bertemu di titik kumpul, wajib untuk dikumpulkan. Setelah ini lagi Ibu akan berikan tugas lanjutan dan harus anak-anak rajin untuk mengecek di grup yang sudah kita bentuk. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon diperhatikan apa yang Ibu jelaskan karena pada saat nanti kita pertemuan dan ulangan soal-soal yang akan Ibu kasih itu diambil dari tugas dan yang sudah Ibu jelaskan ini. Oke, salam, selamat siang.